Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kiat-kiat bagaimana kita mendapatkan rezeki barokah. Ingat, rezeki banyak belum tentu berkah, tapi kalau sudah berkah insya Allah cukup semua. Apa ya rezeki ciri berkah? Ciri berkah itu mencari rezeki tapi tidak meninggalkan ibadah. Ingat, walaupun kita banyak harta tapi cari harta kita sampai lupa ibadah, maka itu akan hilang berkah. Kenapa? Melalaikan Allah yang memberikan rezeki, hadirin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan jalan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Orang yang bertakwa, jalan rezekinya ini banyak, hadirin, bahkan dari yang tidak disangka-sangka pun banyak. Nah, kebalikannya, apabila orang mencari harta tapi tidak ibadah atau melupakan Allah, apa janji Allah dalam Al-Quran? Allah berikan ancaman, "Wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka." Barang siapa yang berpaling daripada mentaati Allah, Allah akan berikan ma'isyatan donka, kehidupan yang sempit. Apa makna sempit? Walaupun hartanya banyak, belum tentu jaminan bahagia, hadirin. Karena kebahagiaan itu tidak diukur oleh banyaknya harta, jabatan tinggi. Berapa banyak orang yang kaya hidupnya gelisah, berapa banyak orang yang punya jabatan tinggi hidupnya tidak tenang. Inilah yang disebut apa? Jaminan kebahagiaan bukan pada harta atau jabatan, tapi jaminan kebahagiaan adalah apa? Yang Allah janjikan dalam Al-Quran, "Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imana ma'a imanihim." Dialah Allah yang menurunkan sakinah, ketenangan, kebahagiaan di dalam hati orang yang beriman. Jadi kebahagiaan ini milik orang yang beriman, hadirin, bukan milik orang kaya, orang jabatan tinggi, tidak. Kelihatannya mereka banyak harta, mereka bahagia kelihatannya, tapi belum tentu hatinya, hadirin. Kenapa? Allah sudah tegaskan dalam Al-Quran, "Ala bizikrillahi tatma'inul qulub." Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati kan menjadi tenang. Tidak pernah dalam satu ayat pun saya baca bahwasanya Allah memberikan jaminan kebahagiaan itu pada harta, hadirin. Tapi Allah memberikan jaminan kebahagiaan, jaminan ketenangan, jaminan rasa bahagia itu pada apa? Pertama, syukur. Yang kedua, taati perintah Allah. Apa janji Allah dalam Al-Quran? Apabila seorang hamba ini bersyukur, la in syakartum la ajidannakum. Barang siapa yang bersyukur, Allah tambah nikmat. Makna tambah nikmat ini luas, hadirin. Bisa berbentuk kebahagiaan, bisa rezekinya berkah dan lain sebagainya, hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, sebelum kita berangkat kerja, awalilah dengan sholat duha, hadirin. Sholat duha ini adalah pembuka pintu rezeki, hadirin. Salah satunya, alhamdulillah, dengan izin Allah, kami baru selesai menjalankan sholat duha. Oleh karena itu, anak-anakku soleha, yuk deketin. Baca doa setelah sholat duha bareng. Allahumma inna duha wal bahauka wal jamala jamaluka wal quwwatuka wal qudratuka wal ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzirhu wa in kana ma'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika Hadirin rahimakumullah, salah satu daripada arti doa itu adalah, ya Allah, kalau rezekiku jauh dekatkan, bila sulit mudahkan, bila ada di atas langit turunkan, bila ada di dalam bumi keluarkan, bila sulit mudahkan, bila haram halalkan. Banyak sekali doa-doa duha. Yang belum bisa apal sholat duha, maka doalah dengan hati kita, karena Allah mengetahui semua bahasa. Jangankan bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Belanda, Allah pun mengetahui bahasa binatang, hadirin rahimakumullah. Sambil contoh, habis sholat duha, ya Allah, kalau rezekiku hamba jauh, ya Allah dekatkan. Kalau sulit mudahkan. Kalau masih ada di atas langit turunkan. Kalau masih ada di dalam bumi keluarkan. Demi Allah, hadirin, orang yang mencari harta diawali dengan doa, maka rezekinya akan berkah. Kenapa? Kalau kita kerja dapatnya duit. Duit itu adalah 4 huruf, hadirin. Apa yang pertama? D. Doa. Nah, ternyata orang kalau mau cari duit diawali dengan doa. Setelah doa, D. U. Usaha. Setelah kita doa harus ada usaha. Nggak boleh kita doa doang tanpa usaha.
Setelah UI, ikhtiar maksimal. Yang jual cendol tetap jual cendol, yang jual agar tetap jual agar. Maksimal kita ikhtiar. Yang terakhir T. Apa itu T? Tawakal. Apa perintah Allah dalam Al-Quran? Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupi apa yang menjadi kebutuhannya. Maknanya hadirin, orang kalau sudah doa, usaha, ikhtiar, lalu tawakal, maka Allah akan cukupi apa yang menjadi kebutuhan kita. Insya Allah. Kalau orang menjaga ibadah dalam bekerja, walaupun dia tidak kaya, insya Allah hidupnya tidak akan sampai hutang hadirin. Cukup buat bayar anak sekolah, cukup ngebangun rumah ada duit, cukup pengen beli rumah ada duit, Masya Allah, serba cukup. Yang terpenting hadirin, orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan lindungi dari segala macam dunia yang buruk, sampai nanti di akhirat pun Allah berikan jaminan hadirin. Baik, hanya ini sekedar apa yang saya bisa sampaikan hari ini, hari Rabu, tanggal 6 Januari. Mari perbaiki diri kita untuk taat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena demi Allah, dengan memperbaiki takwa kita kepada Allah, Allah akan perbaiki urusan dunia. Kalau bahasa gampangnya simple, perbaiki urusan akhiratmu, maka Allah akan perbaiki urusan duniamu. Kejar akhiratmu, maka Allah akan cari dunia untukmu. Tapi kalau kita mengejar dunia, belum tentu akhirat Allah berikan hadirin. Biasakan diawali pagi hari, baca Quran, sholat duha, sedekah 5 waktu dijaga, banyak zikir, banyak wudhu hadirin. Insya Allah, walaupun dunia gonjang ganjing, banyak masalah, insya Allah masalah itu tidak akan datang kepada kita. Karena apa? Orang yang beriman, innallaha waliyul mu'minin. Orang yang beriman sesungguhnya adalah pelindungnya Allah hadirin rahimakumullah. Masya Allah, kita saja di dunia kalau dapat pelindungan jadi jenderal aja ngerasa aman, apalagi ini hadirin. Innallaha waliyul mu'minin. Orang yang beriman ini pelindungnya Allah. Kalau Allah sudah menjadi pelindung orang yang beriman, tidak ada kesulitan. Di antara kesulitan yang lebih bahaya yaitu kesulitan Allah yang berikan kepada kita. Tidak ada perlindungan kecuali Allah yang maha memberikan perlindungan. Baik, begitu saja. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ini nasihat buat diri saya pribadi. Kalau rasa-rasa ini baik, silakan share ke semua channel YouTube. Saya ikhlaskan. Siapapun yang mau mengupload silahkan. Kenapa? Jadikanlah handphonemu sebagai ladang dakwahmu. Jadikan handphonemu sebagai sarana ibadahmu. Dengan cara apa? Share kebaikan-kebaikan yang mungkin didapatkan oleh siapapun. Saya ikhlaskan video ini untuk diupload kepada siapapun. Kalau ini kebaikan, mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Sekecil apapun kebaikan, insya Allah itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa ke majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.